Ayo, mundur, mundur, belok kanan. Ya, berhenti, berhenti rem. Kamu satpam, gimana sih ngurusnya? Ayah. Kalau gak bayar ganti rugi hari ini, jangan harap bisa pergi. Ayah gak apa-apa. Kamu ngapain? Kenapa mukul ayahku? Ini ayahnya satpam, ditambah ibu yang tukang ngumpul sampah. Lahir anaknya jadi kurir, emang bener ya? Genenya orang ini, emang turunan sih. Sekeluarga sampah, apa hak kalian berteriak di depan gue? Meski begitu, kamu gak bisa sembarangan mukul orang. Gue mukul kamu kenapa? Kamu tahu gue siapa? Gue adalah karyawan perusahaan nomor 1 di Sia. Karyawan grup Hongsin. Kamu satpam, meski gue salahin kamu hari ini, gimana? Gue kasih tahu ya, hari ini, kamu harus bayar atau lutut di depan gue minta maaf. Gue menolak. Kenapa? Mau pakai kekayaan dan kekuasaan. Paksa kita orang biasa menyerah, paksa kita menginjak harga diri kita. Gue mau tanya, kenapa? Kami gak akan berlutut. Kamu. Kaya gak bikin sombong, kuat gak bikin takut, emang anak gue. Mulai hari ini, kamu lulus ujian. Ujian? Ayah, ujian apa? Itu bukan asisten direktur, asisten Jiang? Asisten Jiang, kenapa Anda datang? Pergi. Hormat kepada Direktur Grup Hongsin. Hormat kepada direktur. Dia direktur? Tamparan ini, gue balas untuk direktur. Sekarang kamu dipecat, bawa pergi. Tunggu dulu, direktur. Ayah, ibu, kalian ini? Betul, ayah dan ibumu adalah pemimpin perusahaan nomor 1 di Sia. Pemimpin grup Hongsin, dan kamu adalah satu-satunya pewaris kami selama ini. Ayah dan ibumu membesarkanmu, takut kamu dirusak oleh uang, jadi selalu berpura-pura miskin. Untung banget, ada banyak botol kosong lagi, bisa dijual. Hasil hari ini lumayan. Istri, lihat, telur diskon, cepat, cepat. Ayah, ibu, aku pasti akan berusaha keras, berbakti pada kalian. Kamu bilang, kita sembunyikan ini dari anak, apa gak baik ya? Anak orang miskin cepat dewasa, kita didik dia seperti ini. Agar dia bisa jadi pilar negara. Anak, harap kamu bisa mengerti maksud baik ayah dan ibu. Keluarga ya kita, bisnis besar, dan kamu adalah satu-satunya pewaris, kalau kamu terbiasa hidup mewah. Bagaimana kami bisa tenang menyerahkan perusahaan sebesar ini kepadamu? Nak, melihatmu tumbuh sehat dan bahagia, rajin dan tekun. Tidak tersesat, ayah dan ibu sangat senang. Kamu tidak akan marah pada ayah dan ibu, kan? Ayah, ibu, aku tidak marah pada kalian, meskipun selama ini keluarga kita hidup sangat sulit, tapi cinta kalian padaku, aku bisa merasakannya. NAK. Besok adalah festival musim gugur, juga ulang tahun mertuamu. Tahun ini, kamu pergi ke rumah mertuamu saja. Sambil membawa Kinyun. Dan Xiaomo juga. Baik. Selama ini kamu selalu bekerja di luar. Mereka selalu tinggal di desa, kasihan mereka. Sekarang bisa membawa mereka untuk hidup lebih baik. Ya. Aku ingat mertuamu tinggal di Kota Nan, tepatnya di Kota Nanan. Baik, hari ini ayah secara resmi menunjukmu sebagai Presiden Cabang Perusahaan di Kota Nan. Asisten Jiang adalah asistenku, kemampuannya sangat kuat, mulai hari ini dia adalah asistenmu. Membantumu meraih kesuksesan di Kota Nan. Asisten Jiang, atas nama pribadi. Aku ingin membeli tanah di Kota Nanan, mengubah Kota Nanan menjadi resor wisata. Selama ini mertuaku merawat Kinyun dan Xiaomo untukku. Sudah bekerja keras, aku ingin membalas budi mereka. Ya. Selain itu, siapkan hadiah ulang tahun. Kirim bersama ke Kota Nanan. Baik, Pak Ye tenang, pasti akan saya atur dengan baik. Pak Ye, ini putri Anda? Senyumnya sangat cantik. Sudah lama tidak bertemu, sangat merindukannya. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang.
Nenek, aku lapar. Jangan berisik, sangat mengganggu. Ayo cucu, nenek khusus membuatkan untukmu, makan sedikit. Hanya satu suap. Aku tidak mau makan, jangan ganggu aku main game. Tapi seharian ini tidak makan dan minum. Ibu, jangan khawatir, kondisi Ming Ming sebenarnya tidak terlalu parah, ditambah lagi Xiao Mo hari ini sudah mentransplantasikan ginjalnya. Beberapa hari lagi pasti akan sembuh. Operasinya sangat sukses. Baguslah, anakku nanti akan menjadi orang sukses. Tidak boleh terganggu oleh kesehatan. Orang yang dilahirkan adikmu masih ada gunanya. Aku sakit sekali. Jangan nangis. Kalau masih nangis, jangan salahkan aku kalau aku tidak baik padamu. Keadaan Xiao Mo saat ini tidak terlalu optimis, saya sarankan dia tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi. Rumah sakit tidak gratis, biaya rawat inap juga tidak gratis. Orang itu bisa memberikan kontribusi untuk keluarga kita. Itu adalah kehormatannya. Asalkan anakku baik-baik saja, yang lain tidak perlu aku pedulikan. Aku khawatir kalau dia keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada masalah. Nanti susah diselesaikan. Takut apa? Sifat adikku sangat penakut, dia tidak berani tidak mendengarkan kita. Dan suaminya, Yichuan, jangan khawatir lagi. Hak ye, atau apa? Tiba-tiba ada firasat buruk, cepat, dengan kecepatan tertinggi. Ke kota Nanan. Hal ini harus disembunyikan, kalau orang itu membuat keributan. Ribet, bisa disembunyikan? Aku punya cara. Sebentar lagi kita akan keluar dari rumah sakit, aku peringatkan kamu. Kalau setelah pulang, orang tuamu datang dan menanyakan keadaan. Kamu bilang saja kamu baik-baik saja, kamu sehat. Kalau kamu berani bilang pada mereka, kamu telah menyumbangkan ginjalmu untuk Ming MND. Jangan salahkan aku kalau aku tidak baik padamu, ingat ya. Ayah, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-60. Aku berharap semoga panjang umur dan sehat selalu. Baik. Ayah, ini adalah angpau yang kami siapkan untukmu, terimalah. Baik. Anak dan menantuku sangat perhatian. Ayah, ibu, aku dan Kinsey juga datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun pada kalian. Ayah, ini adalah hadiah yang dipilih dengan hati-hati oleh Qian Wei. Untukmu. Sangat bagus, Qian Wei sangat perhatian. Seharusnya, ayah, aku dengar ada orang misterius mengeluarkan puluhan miliar, berencana menjadikan kota Nanan menjadi resor super keluarga kita. Tepat berada di area inti, keluarga Qin akan naik daun. Bagus. Kalau begitu, karena semua orang sudah datang, mari kita mulai pesta ulang tahun. Baik. Tunggu sebentar. Kenapa kamu datang? Hari ini adalah ulang tahun ayah dan juga festival musim gugur. Tentu saja aku harus datang tadi. Dia cuma menelponku dan bilang, sedang dalam perjalanan, bagaimana kalau kita menunggunya? Ancak APA menangganya, dia si imut, masih berani membuat kita semua menunggunya. Pergi. Bagaimana, penampilan hari ini cukup oke ya? Tentu saja. Anda sudah siap sejak pagi. Tidak akan ada masalah. Orang misterius itu baru saja selesai berinvestasi di kota Nanan, dia langsung datang sendiri. Katanya, istrinya berasal dari kota kita. Kita semua mendapat manfaat dari istrinya. Oh, dia datang. Cepat, semua departemen siap. Tuannya, saya Xin Jiaming, Kepala Kota Nanan. Di sini, mewakili seluruh kota, saya menyambut kedatangan Anda. Kepala Sin, Anda terlalu ramah. Saya datang kali ini khusus untuk mengunjungi mertua saya, untuk memberi selamat ulang tahun. Tidak perlu persiapan yang begitu megah. Anda telah membawa perkembangan besar untuk kota Nanan kami. Ini semua adalah kewajiban kami. Di mana rumah mertua Anda? Bagaimana kalau kita pergi bersama untuk memberi selamat ulang tahun? Tidak perlu repot, saya ingin perjalanan ini sederhana saja. Saya sendiri sudah cukup. Baiklah, jika ada kebutuhan, silakan sampaikan. Asisten Sang, Anda pergi dulu ke cabang perusahaan di kota Nan. Siapkan upacara serah terima, setelah itu bawa surat penunjukan saya sebagai direktur utama ke rumah mertua. Saya ingin memberi kejutan kepada keluarga. Direktur Ye, hadiah ulang tahun sudah siap. Ini adalah arak obat yang telah dikoleksi selama 100 tahun oleh keluarga ahli obat tradisional. Minum ini bisa memperpanjang umur, rasanya enak dan harum. Ini adalah ginseng berumur 1000 tahun, sangat berkhasiat. Sangat langka. Bagus, mertua saya pasti akan sangat menyukai ini.
Ya, sangat bagus. Bu, kenapa saya tidak melihat Xiaomo? Bukankah Anda menjemputnya untuk tinggal beberapa hari? Di mana dia? Ah, dia begadang tadi malam, sedang tidur di lantai atas. Baiklah, saya akan melihatnya. Jangan. Tidak lihat meja makan masih berantakan? Cepat bersihkan ini. Lau Qin, menantu ketiga Anda sudah pulang. Ayah, Ibu, saya datang untuk memberi selamat ulang tahun. Kenapa kamu datang? Kak, hari ini ulang tahun ke-60 Ayah, saya sengaja pulang. Kalian sudah selesai makan? Ya, kami sudah selesai, tidak menyisakan makanan untukmu. Istri, bukankah saya sudah bilang sebelumnya? Kamu ingin berapa, Ibu? Saya sudah bilang kamu akan pulang. Tapi, Dia bilang, kami harus menunggu kamu, Ye Chuan. Orang harus tahu diri. Kalau itu menantu kedua kamu yang tidak datang, kami pasti mau menunggu. Tapi kamu, pantaskah? Ibu, maksud Anda apa sih? Maksud APA? Maksudnya kita sekeluarga. Tidak suka dengan orang gagal seperti kamu. Kakak ipar, kita ini satu keluarga. Ngapain bicara sekeras itu? Kamu gagal, masih juga ngambek. Pertama, kamu nggak punya pekerjaan bagus. Kedua, kamu nggak bisa cari uang. Setiap hari cuma keluyuran nggak jelas. Nggak tahu juga kenapa dulu Qin Yun bisa salah pilih. Sampai memilih orang seperti kamu. kakak, hari ini ulang tahun ayah. Ye Chuan juga bermaksud baik. Bisa nggak kamu bicara baik-baik sama dia? Adik, orang kayak gini kamu masih bela. Aduh, dengerin nasihat kakak ipar, kalau cari laki-laki. Harus hati-hati, kayak kakak ipar kamu yang kedua. Dia dokter di rumah sakit, pekerjaannya terhormat, kakak kamu. Juga manajer di perusahaan besar, Hongxin Group. Cuma laki-laki kayak mereka yang bisa dibanggakan. Kalau cari orang gagal, cuma bikin malu aja. Sudah-sudah, hari ini ulang tahun ayah. Jangan bikin suasana nggak enak, Ye Chuan. Aku lihat kamu bawa barang, itu hadiah buat ayah. Ayo tunjukin, orang miskin kayak kamu. Bisa kasih apa sih? Ayah, ini adalah arak obat turun-temurun, sudah berusia 100 tahun. Ini adalah ginseng berusia 1000 tahun. Kedua barang ini sangat langka. Sangat baik untuk kesehatan Anda, semoga Anda panjang umur. Arak obat 100 tahun, ginseng 1000 tahun. Ye Chuan, kamu bawa hadiah semahal ini buat aku? Wah, matahari terbit dari barat ya? Kamu bisa beli barang semahal ini? Aku lihat dulu. Wadah arak ini kotor banget. Arak ini baunya aneh banget. Apa ini? Arak ini nggak basi ya? Ini nggak basi, di dalamnya ada bahan obat yang sangat berharga. Kamu bilang aja itu benar. Mertua, nggak tahu di dalamnya ada. Apa-apa yang nggak jelas, kalau nggak hati-hati. Bisa-bisa nyawa taruhannya, ayo lihat ginseng kamu. Nih. Mertua, lihat ini, kalau ini benar-benar ginseng. Harganya pasti jutaan. Ya, Ye Chuan ini siapa? Kita semua tahu, dia bisa beli barang semahal itu? Menurutku, ini mungkin sesuatu yang berasal dari dalam tanah. Mungkin akar rumput liar yang digali. Bisa saja menyebabkan penyakit. Betul. Ini bahkan tidak ada mereknya, menurutku. Ini semua produk tanpa izin. Ye Chuan, kamu ini apa maumu? Kamu memberikan produk tanpa izin ini. Sebagai hadiah, aku rasa kamu sengaja ingin membahayakan ayahku. Jangan bicara sembarangan kalau tidak mengerti. Dua hal ini sangat bergizi untuk tubuh. Ayah, coba saja, pasti tahu. Aku tidak mengerti. Aku ini dokter. Apa aku lebih tidak tahu darimu? Apa aku belum pernah melihat dunia? Hah? Kalau ayah kita sakit karena ini, kamu bisa bertanggung jawab? Aku bisa bertanggung jawab. Hah? Kamu bertanggung jawab? Kalau ayahku terjadi sesuatu, kamu dihukum mati pun tidak bisa menggantikan. Hei, kamu ini. Kalau tidak punya uang untuk beli barang bagus, ya sudah. Tapi jangan menipu dengan barang jelek ini. Pura-pura barang bagus. Ye Chuan, kamu ini. Aku baik hati menikahkan putriku denganmu, kamu malah begini padaku. Memberikan produk tanpa izin untuk membahayakan aku. Ayah, aku benar-benar tidak. Tidak, Qin Yun, lihat. Suami pilihanmu tidak punya prestasi sudah biasa, tapi sekarang dia malah ingin membahayakan ayahmu. Ye Chuan, di mana kamu beli barang-barang ini? Katakan saja yang sebenarnya, apa 100 tahun, 1000 tahun? Cepat minta maaf pada ayah. Katakan, kamu hanya membesar-besarkan karena gengsi. Aku masih harus membantumu membujuk, ya. Istri, kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Kapan aku pernah berbohong padamu? Barang-barang ini semua diatur, asistenku yang siapkan. Tidak mungkin salah. Wah, aku tidak salah dengarkan? Assistant? Kamu sendiri, kamu punya asisten. Tidak takut kebohonganmu terbongkar?
bawa semua barangmu pergi, kamu dan Kinyun. Pergi semua dari sini. Hari yang seharusnya bahagia, malah jadi penuh kemarahan karena kalian. Kalau begitu kita pergi saja. Aku sudah lama tidak melihat putriku. Kita pergi menjemputnya. Tidak, dia tidak boleh pergi dengan kalian. Kalau mereka membawa Ye Xiaomo pergi, bisa ketahuan apa yang kita lakukan pada Ye Xiaomo. Dia putriku, kenapa tidak boleh pergi dengan kami? Betul, kakak ipar, Xiaomo. Dia juga tidak bisa terus tinggal di sini, kan? Ye Xiaomo dia. Usianya hampir sama dengan Ming Menge. Dua anak ini bisa bermain bersama, itu saja. Aku yang sehari-hari menyediakan makanan dan minuman untuk mereka, kalian masih tidak senang? Aku hanya ingin menemui putriku, berkumpul dengan baik-baik. Dia bahkan menelpon waktu itu, bilang dia merindukanku. Jangan terlalu berharap, kau ini ayah yang tidak punya apa-apa. Dia malah merasa malu denganmu. Dia bukan tipe orang yang suka mencari keuntungan. Apa maksudmu? Kau bilang aku suka mencari keuntungan, ya? Ming Menge ingin bermain dengannya. Aku akan membuatnya tetap di sini, kalian siapapun tidak boleh merebutnya. Anda terlalu tidak masuk akal. Jangan terburu-buru, ibu ingin dia tetap di sini. Pasti karena suka dengan anak-anak. Ibu, bagaimana kalau begini? Biarkan Xiaomo tinggal di sini juga tidak masalah. Biarkan kami pergi melihatnya dulu, boleh? Ada apa yang bagus untuk dilihat? Aneh, ibu mertua biasanya tidak suka dengan anak perempuan. Kenapa hari ini dia terlihat sangat tidak rela melepas Xiaomo? Aku bahkan tidak bisa bertemu dengan putriku sendiri. Apa mungkin? Ada sesuatu yang terjadi pada Xiaomo? Dia bisa ada apa? Kalian mau lihat? Silakan lihat. Tapi ingat, setelah melihat langsung pergi dari sini. Ibu. Xiaomo, ayah sudah pulang. Bagaimana? Rindu ayah? Ayah. Kenapa kau terlihat sangat lemah? Sakit? Dia bisa sakit apa? Baru saja tertidur. Terbangun karena kalian, jadi terlihat lemas, kan? Xiaomo jelas-jelas belum cukup tidur. Kalian lebih baik pulang dulu, jangan ganggu dia. Aku hanya ingin lebih lama bersama putriku, tidak perlu terburu-buru, kan? Xiaomo, bilang sama ayah, di sini. Bermainnya senang? Aku senang. Kalau begitu, kau ingin tetap di sini bermain dengan kakak? Atau pulang bersama ayah dan ibu? Ayah, aku ingin pulang. Pulang apa pulang? Rumahmu kondisinya buruk. Orang tuamu masih harus bekerja cari uang, mana ada waktu mengurusmu. Kamu ini anak, tidak tahu diri, Xiaomo. Kakak Ming Menge bilang, mau berbagi mainan denganmu. Kalau kamu pulang, nanti tidak bisa bermain lagi. Xiaomo dia ingin mainan apa? Aku bisa membelikannya untuknya. Ye Xiaomo, kamu menganggap perkataanku seperti angin lalu ya? Ayah, aku tidak ingin pulang. Xiaomo, Suamiku, ibuku, dia jarang ingin Xiaomo tinggal. Bagaimana kalau kita menjemputnya 2 hari lagi? baiklah. Kalau begitu Xiaomo, biarkan ayah memelukmu ya. Ayah sangat merindukanmu. Ayah, aku sakit. Sakit. Sakit di mana? Kemarin, dia tidak sengaja terbentuk saat berjalan. Tidak apa-apa, dia hanya jatuh. Kenapa kamu baju manja? Jatuh di mana? Biar aku lihat. Sudah, tidak ada habisnya ya. Kamu cepat turun. Buang sampah di bawah, jangan ganggu kami membereskan. Xiaomo, ayah dan ibu pulang dulu ya. 2 hari lagi kami menjemputmu, oke? Ayah, Xiaomo, kamu kenapa? Jangan menakut-nakuti ayah, kamu tidak enak badannya. Xiaomo, kamu kenapa? Mungkin dia kedinginan, tidak akan ada apa-apa. Dia sampai muntah darah, apa maksudmu tidak akan ada apa-apa? Xiaomo, katakan pada ayah. Apakah ada yang mengganggumu saat kami tidak ada? Yichuan, apa maksudmu? Xiaomo, jangan takut, ada ayah di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. ayah, aku sakit di sini. Xiaomo, luka di tubuhmu ini dari mana? Ginjalku diambil orang. Apa katamu, Xiaomo? Cepat katakan pada ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Bibi dan nenek bilang, ginjal Kinming MNG hilang. Mereka ingin mengambil ginjalku untuknya. Kinming MNG. Maksudmu Kinming MNG kehilangan 1 ginjal? Mereka mengambil ginjalmu untuk melengkapinya. Xiaomo, jangan takut. Ada ayah di sini. Ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Tenanglah. Apa yang kamu hilangkan, aku pasti akan membuat mereka. Kembalikan tanpa perubahan.
Ye Chuan, kamu mau mati ya? Kenapa bikin keributan besar begitu? Kamu bikin anakku kaget. Siapa yang berani? Bahkan berani mengambil ginjal anakku? Untuk Kinming MNG. Cuma satu ginjal, apa istimewanya? Belum lama ini, salah satu ginjal anakku ditemukan bermasalah, dokter menyarankan untuk diangkat. Kalau dia cuma punya satu ginjal, itu akan mempengaruhi kesehatannya. Tentu saja kami harus mencari cara untuk menggantinya dengan ginjal lain. Anakmu kurang satu ginjal, lalu kamu ambil ginjal anakku untuk menutupinya. Apa logikanya? Xiaomo baru 7 tahun. Ukuran ginjal orang dewasa untuk Ming MNG terlalu besar. Hanya ukuran ginjal Xiaomo yang pas. Dan kebetulan cocok, jadi terpaksa pakai miliknya. Kenapa? Anakku sebenarnya sehat-sehat saja. Tidak ada masalah. Kinming MNG sendiri yang tubuhnya tidak sehat. Apa hubungannya dengan Xiaomo? Ibu, kakak ipar, kalian ini keterlaluan. Aku heran kenapa beberapa waktu lalu kalian begitu baik hati. Mau menjemput Xiaomo untuk bermain. Kalian diam-diam melakukan hal seperti ini. Kinming MNG meskipun kurang satu ginjal, masih bisa hidup normal, tidak akan mati. Lagi pula, lihat saja dia. Tidak terlihat seperti ada masalah, sedangkan anakku sendirian di tempat tidur, kesakitan. Tapi tidak ada yang menjenguknya. Lagi pula dia cuma anak perempuan, kurang satu ginjal tidak apa-apa. Sedangkan cucuku, kalau dia cuma punya satu ginjal, itu akan mempengaruhi masa depannya. Ibu, Kinming MNG adalah cucumu. Tapi Xiaomo juga cucumu. Kenapa? Kamu begitu pilih kasih? Si kecil itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Ming MNG? Anak perempuan kan nanti akan menikah. Lihat dirimu sendiri, menikah dengan Ye Chuan. Pria yang tidak ada kelasnya. Apa masa depannya? Dia nanti mungkin akan seperti kamu. Tapi anakku berbeda, dia pasti akan sukses. Bisa membanggakan keluarga, dia adalah masa depan keluarga Qin. Kalian semua. Bahkan lebih buruk dari binatang. Jaga mulutmu. Qin Yun adalah adikku, melayani kakaknya. Itu sudah seharusnya. HMPH, kalau dia melahirkan anak perempuan, biarlah dia menyumbangkan satu ginjal untuk anakku. Itu sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Ini adalah anak perempuanku, anak yang kusayangi sejak kecil. Sekarang dia disiksa seperti ini oleh kalian. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kau teriak apa? Kau ancam apa? Hari ini aku berdiri di sini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kadang-kadang, kita harus mencari masalah dan penyebabnya dari diri sendiri. Jika kau seperti kakakmu, seperti kakak iparmu, kaya dan berbakat, apakah kami akan menyentuh anakmu? Apa dengan uang bisa semena-mena? Ya, dengan uang bisa semena-mena. Jika kau seperti orang misterius yang berinvestasi di bulanan, ratusan miliar tidak terjadi. Sehebat itu, aku bahkan akan menyiapkan air cuci kakimu. Jia, seorang pengangguran, status dan kedudukannya rendah. Aku beritahu kau, bukan hanya aku ingin satu ginjal anakmu. Bahkan jika aku mengambil nyawanya, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba ulangi lagi. Aduh, Kau ingin siapa? bagaimana? Apa? Mau apa? San Mei, cepat nasihati suamimu. Masalah ini, kakak memang agak berlebihan. Tapi apa yang dikatakan kakak juga tidak salah. Xiaomo ini hanya seorang perempuan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Ming Ming? RJ, kau juga punya anak perempuan. Jika anakmu diminta menyumbangkan ginjal untuk Kinming Ming, apa kau mau? Apa hubungannya dengan anakku? Pisau tidak memotong tubuhmu sendiri, tentu tidak akan terasa sakit. Yang bermasalah adalah anakku, anakmu tidak apa-apa. Tentu saja kau bisa acuh tak acuh. Masalah ini, menyalahkan aku juga tidak ada gunanya, jika ingin menyalahkan. Salahkan kau yang menikah dengan suami yang tidak berguna, semua sudah dikatakan. Memilih yang lemah, jika saja suamimu sedikit berguna. Kakak juga tidak akan sembarangan menyentuh Ye Xiaomo. Ya, Qinsi benar, kau sendiri yang tidak berusaha. Jangan konsulkan kami tidak mempertimbangkan person. Kau bilang apa? 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 Cukup, Ye Chuan. Jangan ribut lagi. Ribut? Anakku baru 7 tahun. Sudah diambil satu ginjalnya, kau bilang aku ribut? Qin Yun, apa yang kau katakan ini masih pantas? Apa yang dikatakan RJ salah? Kalau saja kamu sebagai ayah punya prestasi, apakah Xiaomo akan diperlakukan tidak adil? Kenapa mereka tidak menggunakan ginjal anak dari kakak kedua? Itu karena suami kakak kedua bekerja di rumah sakit. Dia punya status dan posisi. Tapi kamu tidak punya prestasi sama sekali. Mereka meremehkan kita, itulah kenapa mereka memperlakukan kita tidak adil. Selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu pernah memikirkan keluarga ini? Apakah kamu pernah memikirkan untuk kembali melihat anak perempuanmu? Di mana kamu saat aku membutuhkanmu? Di mana kamu saat anak perempuanmu membutuhkanmu untuk menemaninya? Aku. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sebenarnya kamu lakukan di luar sana? Apakah ada hal yang lebih penting daripada aku dan anak perempuanmu? Selama bertahun-tahun ini, memang aku yang salah padamu dan Xiaomo. Tapi aku. Ye Chuan, cukup. Xiaomo bisa seperti sekarang ini. Semuanya karena kamu. Ye Chuan, istri kamu benar. Semua ini adalah kesalahanmu, tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, karena tidak bisa menyelamatkan anak perempuanmu.
Karena kamu adalah orang yang berada di lapisan terbawah masyarakat. Itulah yang membuat anak perempuanmu juga berada di lapisan terbawah masyarakat. Tidak seperti kakak kita, yang merupakan eksekutif di cabang Nankota dari grup Hongxin. Dia adalah eksekutif tinggi di cabang Nankota dari grup Hongxin. Apakah kamu bisa menghentikannya jika dia menginginkan nyawa anak perempuanmu? Apakah kamu bisa menghentikannya jika dia menginginkan ginjal anak perempuanmu? Grup Hongxin. Hanya grup Hongxin. Seorang supervisor di cabang perusahaan. Apakah itu hebat? Suami saya tentu saja hebat, grup Hongxin. Tapi perusahaan terkemuka di Xia. Banyak orang yang berusaha keras untuk masuk ke sana. Orang seperti kamu, seumur hidup tidak akan bisa masuk ke perusahaan seperti itu. Kalau begitu, melihat anak perempuanmu yang telah menyumbangkan 1 ginjal untuk anak saya akan berbaik hati mengatur kamu untuk masuk ke perusahaan kami. Untuk menjadi satpam, gaji bulanan 5,000 yuan. Satpam. Ini adalah kesempatan langka, Ye Chuan. Saya sudah sangat bermurah hati memberikan kamu cukup muka. Mengenai kamu yang tadi tidak sopan padaku, lupakan saja dengan ginjal anak perempuanmu. Ye Xiao Mo. 1 ginjal untuk menukar pekerjaanmu. Saya sudah cukup baik padamu, ya. Suami, kamu terlalu baik padanya. Anak saya, hatinya terlalu baik. Yi Chuan, sepet le berterima kasih. Tidak punya sopan santun sama sekali. Kalian merampas 1 ginjal putriku, lalu mengaturkan satpam untukku. Masih mengharap aku bersyukur. Apakah kalian masih punya hati nurani? Hati nurani? Kinyun, suamimu ini sungguh tidak tahu terima kasih. Kakakmu sudah sangat baik mengaturnya. Sudah sangat baik hati. Bisa jadi satpam di perusahaan besar seperti ini. Bukankah jauh lebih baik daripada sekarang menganggur? Benar, orang harus tahu bersyukur, kamu sebagai istrinya. Lebih baik nasihati, kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Ye Chuan, Xiaomo bisa seperti sekarang. Tidak bisa menyalahkan orang lain, mulai dari sekarang. Kamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan lagi bergaul sembarangan. Bukankah itu baik? Bergaul sembarangan? Aku bekerja keras, berjuang mati-matian di luar. Untuk apa? Bukankah untuk memberimu dan Xiaomo kehidupan yang lebih baik? Ye Chuan, jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Tidakkah kamu bisa mengakui bahwa kamu tidak berguna? Dan hanya menganggur? Si manis yang muluk-muluk, kurasa kamu hanya tidak puas. Dengan gaji satpam yang terlalu rendah, masih ingin lebih banyak. Orang harus tahu diri dengan kemampuanmu. Bisakah kamu melakukan yang lain? Ye Chuan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin keadilan. Aku ingin kebenaran, aku ingin mereka membayar perbuatan mereka terhadap putriku. Aku sama sekali tidak membutuhkan mereka untuk mengaturkan pekerjaan untukku, apalagi hanya seorang supervisor kecil ingin mengatur posisi untukku. Tidak cukup kualifikasi. Kamu ingin siapa yang menunjukmu? Manajer kami? Manajer kalian? Dia pun tidak layak. Apakah kamu ingin ketua direksi kami sendiri yang menunjukmu? Kamu benar sekali, posisiku benar-benar ditunjuk langsung oleh ketua direksi. Kamu benar-benar bisa membual, Ye Chuan. Masih ketua direksi, status ketua direksi. Sungguh mulia, bahkan aku tidak bisa bergaul dengannya. Apalagi kamu si manis, dari mana kamu berani mendekatinya? Seharusnya kamu tidak tahu. Cabang Nan City akan memiliki presiden baru. Tentu saja aku tahu, presiden itu adalah putra kandung ketua direksi kami. Benar-benar putra mahkota. Benar, aku adalah putra mahkota grup Hongxin. Apa yang dia katakan tadi? Dia adalah putra mahkota grup Hongxin. Tidak salah dengarkan? Kakak, kamu tidak salah dengar. Dia memang mengatakan itu. Ye Chuan, kamu kenapa sih? Kena gangguan apa? Otakmu nggak beres ya? Kalau kamu anak orang kaya, maka aku adalah Kaisar Qin Shi Huang. Kinyun, suami manismu ini semakin nggak bisa diandalkan. Keluarga nggak tahu kelakuannya apa. Sekarang dia malah pura-pura jadi anak orang kaya. Kamu gila ya? Ye Chuan, jangan bercanda. Bisa nggak kamu jangan bikin aku malu terus? Aku serius? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Daripada kamu ngomong besar di sini, mending cari kerja yang benar. Kalau kamu punya kemampuan, keadaan aku sekarang nggak akan sesulit ini. Kamu tahu apa kalau aku nggak punya masa depan? Kinyun, aku kasih tahu. Kakakmu dan kakak iparmu gak ada apa-apanya dibanding aku. Kamu ngomong sama Rengen. Hari ini aku akan tunjukkan, ada orang yang lebih hebat. Ada langit di atas langit. Halo, asisten Jiang? Pak Ye, ada apa? Lucu banget, masih panggil Pak Ye. Dalam 3 menit, kirim surat pengangkatan aku ke keluarga Qin. Baik, Pak Ye, saya segera datang. Ayo pergi. Ye Chuan, kamu jago akting ya. Bahkan cari orang buat telepon bareng kamu. Acting atau enggak, 3 menit lagi kita tahu. Ye Chuan, kalau kamu pakai identitas lain, ngomong besar sih nggak apa-apa.
Tapi identitas anak orang kaya dari grup Hongxin. Gimana kamu bisa ngomong begitu lancang? Kalau ini sampai ke pusat, apalagi ke direktur utama, akibatnya nggak bisa dibayangkan. Direktur utama itu berkuasa, dia cuma gerakin jari kecil. Kita bisa hancur. Gimana nih, anak ini? Bisa bawa masalah besar buat keluarga kita. Kalau kamu mau mati, jangan ajak kita. Kinyun, lihat deh suamimu ini. Bener-bener bikin susah. Ye Chuan, aku tahu masalah Xiaomo. Membuatmu terganggu, tapi ngomong besar kayak gini. Bohong kayak gini. Akibatnya kita nggak bisa tanggung. Kamu berani mukul aku? Aku mau bikin kamu sadar. Bisa nggak kamu jangan ngomong besar lagi? Aku lebih dari siapapun berharap kamu punya kemampuan. Tapi kenyataannya, kamu memang benar-benar tidak bisa diandalkan. Bagaimanapun kamu membohongi, kamu tidak bisa mengubah identitasmu. Kenapa apa yang aku katakan, kamu tidak mau percaya? Aku tahu kamu iri padaku, kakakku. Dan juga status dan posisi kakak ipar kedua. Jadi kamu sengaja membuat kebohongan seperti ini. Tapi apakah kamu tahu, dengan melakukan ini, hanya membuatku merasa jijik. Mereka bersekongkol untuk mengintimidasi putri, benar-benar sampah. Bahkan di matamu, aku tidak lebih baik dari mereka. Kinyun, hari ini kamu benar-benar membuatku terkesan. Baiklah, kalau begitu. Aku akan membawa putriku pergi, biar tidak mengganggu kalian. Ibu, jangan biarkan dia membawa Xiaomo. Kalau sampai terungkap, kita bisa dipenjara. Apa? Cepat, cepat, hentikan dia, cepat. Berhenti, berhenti. Berhenti. Kalian mau apa? Hari ini kamu tidak boleh pergi. Buat masalah lalu mau pergi? Tidak semudah itu. Kamu berpura-pura sebagai pangeran. Mungkin sudah tersebar di luar, agar direktur utama. Dan pangeran tidak tahu tentang ini. Hari ini, kita harus menunjukkan kesungguhan permintaan maaf. Maksudmu besok adalah hari pangeran menjabat sebagai direktur. Menurutku, harus mematahkan kaki Ye Chuan. Lalu membawanya ke hadapan pangeran, dan memintanya bersujud meminta maaf. Benar, ibu, patahkan kakinya. Lihat bagaimana dia melaporkan kita. Ide ini bagus, jika seperti ini. Bisa membuat pangeran yang asli puas. Kita tidak akan kena marah lagi. Kakak, apa yang kalian lakukan ini terlalu berlebihan. Kalian sudah mengambil satu ginjal Xiaomo. Keluarga kita sudah banyak berkorban. Bisakah kalian melepaskan Ye Chuan? Adik, jangan selikan kakak hijam. Aku melakukan ini. Itu juga untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Keluarga kalian benar-benar membuatku terkesan. Satu persatu semakin merajalela, bertindak semaunya, tidak tahu aturan. Sepertinya kepala cabang ini tidak mau lagi menjabat. Mulai sekarang, Kindong dipecat. Aku tidak ingin melihatnya di grup Hongxin. Ah, kamu ini siapa? Masih berhayal memecatku. Tidak tahu diri, hari ini. Harus mematahkan kaki si sampah ini. Cepat, patahkan kakinya. Ini dia, ayo. Jangan pukul ayahku. Wakil direktur perusahaan kami menelepon saya, dia mencari saya. Pasti ada proyek penting yang akan diberikan kepada saya. Halo. Halo, wakil direktur Kuo. Apa katamu? Saya dipecat? Surat penunjukan direktur sudah sampai. Apa katamu? Saya dipecat? Sayang, kamu salah dengar, kan? Kami kan eksekutif. Bagaimana mungkin kamu dipecat? Wakil direktur perusahaan sendiri yang bilang, mana mungkin bohong. Ini benar-benar aneh. Kamu sudah menyakiti putriku, ini konsekuensinya. Kamu? Saya, bukankah tadi saya sudah bilang? Saya tidak ingin melihatmu di perusahaan lagi, jadi kamu dipecat. Ini. Bagaimana mungkin? Kamu kan hanya orang kecil. Mana mungkin kamu bisa menyuruh wakil direktur perusahaan? Siapa yang bilang dia orang kecil? Direktur Yi Chuanyi. Dia adalah satu-satunya putra ketua dewan dan akan segera menjabat sebagai presiden cabang Nancheng. Tidak mungkin. Ini adalah surat penunjukan yang ditandatangani langsung oleh ketua dewan. Ye Chuan, apakah semua ini benar? Benar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Ceritanya panjang,
Nanti saya jelaskan perlahan. Tidak mungkin, dia benar-benar hebat. Ye Chuan, aktingmu bagus. Kenapa dulu saya tidak menyadarinya? Kamu juga punya bakat jadi aktor. Kalau bukan karena kami tahu latar belakangmu, hampir saja kami tertipu. Chen Wei, maksudmu? Dia dan wanita ini hanya sedang berakting. Semua ini hanya palsu? Surat penunjukan seperti ini, saya bisa pesan online. Saya bisa pesan dari siapa saja, bahkan capnya bisa dipalsukan. Lihat, Bu, grup Hongkin. Kalau saya tulis nama saya di atasnya, apakah kamu juga akan percaya? Ini terlalu palsu, ya. Adakah parmi memang benar? Tapi sayang, kenapa kamu dipecat? Ya, kalau identitas saya palsu, kenapa dengan satu telepon? Kamu langsung dipecat dari perusahaan? Apakah dia benar-benar putra mahkota? Tidak mungkin. Oh, saya tahu, pasti kamu yang membuat surat penunjukan palsu ini di luar. Takut kabarnya bocor, biar pangeran asli itu tahu hubunganmu dengan keluarga Qin. Mengetahui hubunganmu dengan keluarga Qin. Makanya marah ke kakak, kan? Benar. Pasti begitu, orang ini suka sekali membual. Tidak tahu di luar sana, pakai identitasnya sendiri. Bagaimana dia membanggakan dirinya? Pangeran itu serba tahu. Dia pasti tahu kalau dia pura-pura jadi pangeran. Makanya pangeran itu memecatku. Kamu si pembuat onar, bikin anakku kehilangan pekerjaan. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Aku bilang kan Kindong memang begitu. Seperti ibu, seperti anaknya. Kamu berani bicara begitu padaku? Kinyun, suamimu yang tidak berguna ini mau memberontak ya? Ye Chuan, jangan buat aku kecewa lagi, oke? Jangan terus-terusan mengganggu, oke? Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Sekarang mereka yang tidak mau melepaskanku, mereka yang membuat keributan. Nona Qin, tuannya khusus kembali dari luar negeri untuk merayakan ulang tahun ayahmu. Semua orang bisa tidak percaya padanya, tapi kamu istrinya. Jika kamu juga tidak percaya padanya, betapa sedihnya dia. Kamu malah bersekongkol dengan Ye Chuan. Kinyun, lihatlah hubungan mereka tidak biasa. Ye Chuan ini selalu di luar, tidak menjaga rumah, jangan-jangan dia ada hubungan dengan wanita ini. Jangan asal tuduh. Apa sebenarnya hubungan kalian? Jika tidak ada hubungan yang tidak jelas antara kalian, kenapa dia mau membantumu? Aku asisten direktur grup Hongxin. Identitasku bisa dicek online jika tidak percaya. Cek saja online. Kenapa diam saja? Cek wanita ini. Cek apa? Pasti dia yang menyewa aktor. Benar juga, ternyata benar. Wanita ini benar-benar asisten direktur. Sekarang, kalian harus percaya apa yang aku katakan. Ye Chuan, latar belakangmu begitu hebat. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kami tidak tahu sebelumnya. Makanya terjadi banyak kesalahpahaman. Karena kita semua adalah satu keluarga. Kamu seharusnya lebih memperhatikan kakakmu di perusahaan. Bagaimana bisa memecatnya? Iya, Ye Chuan, cepat suruh orang mempekerjakan anakku lagi. Kalau kamu direktur, anakku harus jadi wakil direktur. Kalian tidak tahu siapa Ye Chuan sebenarnya. Membuat tuannya mengalami pengenan besar. Ini urusan keluarga. Ini urusan keluarga. Ini urusan keluarga. Kamu cuma asisten, apa hakmu buat ikut campur? Kindong mencuri ginjal putriku. Untuk transplantasi ke anaknya, masih berharap jadi wakil direktur? Mustahil. Kenapa harus menyalahkan kami? Keluarga kalian kan kaya dan berkuasa. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau saja kamu bilang, kami nggak akan pakai ginjal Xiaomo. Kamu kan hebat. Ngatur sumber ginjal dari tempat lain, bukan hal sulit. Kalian ini benar-benar nggak masuk akal. Ye Chuan, nggak nyangka. Kamu ternyata anak dari Hongxin Group. Anak bos, kenapa kamu sembunyikan ini dariku? Kalau saja kamu kasih tahu kami lebih awal, keluarga Qin nggak akan mempermalukanmu. Kalau saja kamu kasih tahu kami, Xiaomo. Aku sudah bilang, kamu percaya nggak? Sudah kuberitahu. Hadiah untuk ayahmu itu asli, kamu percaya nggak? Aku bilang, semua orang itu nggak layak buat jilat sepatuku. Kamu percaya nggak? Aku bilang, demi kamu. Dan Xiaomo bisa hidup lebih baik. Aku kerja siang malam, nggak bermalas-malasan. Kamu percaya nggak? Orang tuaku melatihku. Mereka nggak memanjakanku, supaya kalian berdua bisa hidup lebih baik, aku tetap berjuang keras di luar. Kinyun, aku Ye Chuan terhadapmu. Hati nurani bersih. Menantu baik, bagaimanapun juga, kamu tetap menantu keluarga Qin. Ada masalah? Ngomong aja, nggak usah dipendam. Kenapa kamu pecat kakakmu? Kinyun, cepat suruh dia. Cabut keputusan pecat kakakmu. Ye Chuan, kakakku. Ini balasan yang pantas buatnya. Perkataanku, Hongxin Group pasti nggak akan merekrutnya lagi. Kalau nggak, kasih aja kakakmu 8-10 juta. Biar nggak perlu kerja lagi. Supaya nggak mengganggu matamu. Bagus, bagus. Mimpi. Nggak mungkin ambil sepeser pun dariku. Masalah Xiaomo, aku akan selidiki sampai tuntas. Utang kalian, aku akan hitung satu persatu.
Siap-siap aja masuk penjara. Kamu nggak boleh pergi. Nggak adil, menantu mau masukin mertua ke penjara. Kinyun, atur suamimu baik-baik. Apa kamu mau lihat dia menghancurkan keluarga kita? Semuanya. Cepat, ada yang mengganggu? Ye Chuan, kali ini ibu mereka. Benar-benar berlebihan. Tapi kamu tidak bisa memasukkan mereka ke penjara. Kinyun, kamu lupa ya? Kamu adalah ibu Xiaomo. Kamu masih membela mereka. Lalu siapa yang akan membela Xiaomo? Kamu sudah lupa ya, mimpi Xiaomo sejak kecil adalah menjadi atlet, membanggakan negara. Tapi sekarang ginjalnya hilang, mimpinya hancur. Orang yang menyakiti Xiaomo ada di samping kita. Kamu ingin aku memaafkannya. Apakah kamu layak jadi ibu? Layak? Layak? Ayah, jangan marahi ibu lagi. Ibu, jangan menangis. Xiaomo, ibu minta maaf. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi, aku baru tanya rekan kerja. Mereka bilang, beberapa hari lalu Jiang Xinyu sudah mengundurkan diri dari posisi asisten direktur. Benar, aku sudah mengundurkan diri, bukan asisten direktur lagi. Ternyata kamu sudah dipecat ya? Wah, aku jadi terlalu bersemangat. Orang yang sudah dipecat seperti kamu. Apakah surat penunjukan yang kamu bawa asli? Ye Chuan menjabat di Nancheng. Aku diperintahkan oleh direktur untuk membantunya. Jadi sekarang statusku adalah asisten direktur cabang Nancheng. Kamu bilang begitu ya, tapi rekan kerja bilang kamu. Sekarang semua perusahaan tahu, kamu dipecat karena kesalahan. Terpaksa mengundurkan diri, kalau begitu. Mungkin kamu melindungi Ye Chuan. Ikut Ye Chuan. Melakukan penipuan di luar. Ketahuan oleh kantor pusat. Lalu dipecat oleh direktur, bukan? Pasti begitu, kalian. Sudahlah, tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Panggil wakil direktur cabang, tunggu dia datang. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Baik, aku akan mengirim orang untuk memanggilnya. Ayo. Kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir ya, wakil direktur kami. Sibuk dengan urusan, tidak bisa ditemui begitu saja. Kamu segera datang, Ye Chuan memanggil. Bagaimana kalau kita bertaruh, kalau nanti orang dari cabang datang? Bisa membuktikan identitasku, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan minta maaf, selesai. Tidak cukup. Aku ingin ginjal putriku dikembalikan utuh. Bayar ya bayar, tapi kalau kamu tidak bisa memanggil wakil direktur kami, atau kalau wakil direktur kami datang, dia tidak bisa membuktikan identitasmu. Kamu harus berlutut dan menyalak seperti anjing, lalu merangkak beberapa putaran. Aku akan merekam penampilan burukmu ini, lalu mengunggahnya ke internet, biar semua orang melihat penampilanmu yang lemah ini. Jangan. Baik, sepakat. Pak Ye, saya sudah mengirim orang untuk memberitahu. Wakil direktur cabang Nancheng sedang rapat di pinggir kota. Sekarang dia akan segera datang. Baik. Kamu benar-benar bisa ngomong. Ada satu hal lagi, kepala daerah Sin dari kota Nanan bilang, stasiun TV lokal ingin mewawancarai kamu. Tanya apakah kamu bisa meluangkan waktu. Wawancara. Saya tahu kamu tidak ingin diganggu, tapi ada beberapa orang yang terus-menerus menantang batasmu. Jadi saya mengambil inisiatif, mengundang mereka ke sini. Mereka seharusnya akan segera tiba. Pas saat mereka datang, biar mereka tahu apa yang telah saya lakukan untuk kota Nanan, untuk keluarga Qin. Ye Chuan, kepala daerah mengirim orang khusus untuk mewawancarai kamu. Kamu siapa sih, bukan Ye Chuan? Saya kenal beberapa kolega dari departemen psikiatri, bagaimana kalau ini? Saya telepon mereka, biar mereka kirim orang untuk menjemputmu. Menurut saya, kamu benar-benar harus periksa ke psikiatri. Otakmu ada masalah apa? Masih mau wawancara? Kinyun, suamimu ini kayaknya belum bangun ya? Di mimpinya memang ada segalanya. Kalau kepala daerah Sin juga kamu kenal. Nanti saat dia datang, identitas saya pasti akan dia beritahu pada kalian. Hanya berharap saat itu, kalian tidak menyesal. Cindong, dengga-dengga keluargamu ada orang penting. Benar-benar hebat. Orang penting. Siapa yang kamu maksud? Jangan-jangan kamu salah. Ah, mana mungkin saya salah. Rumah saya dekat dengan stasiun TV. Orang-orang di stasiun TV dapat kabar. Ada orang penting yang hebat di rumahmu. Sekarang mereka semua menuju ke rumahmu, menunggu untuk wawancara. Apa katamu? Suamiku, ada apa? Teman saya yang tinggal dekat stasiun TV telepon bilang, di rumah kita ada orang penting. Banyak orang menuju ke rumah kita, mau wawancara. Jangan-jangan, mereka benar-benar mau wawancara Ye Chuan.
Ye Chuan, orang-orang dari stasiun TV. Apakah mereka datang untukmu? Kalau tidak, siapa lagi di rumah ini? Yang memiliki status seperti itu selain aku? Jangan-jangan Ye Chuan kamu. Yang di luar sana bilang kamu adalah Putra Mahkota Hong Xian Group. Sehingga Shen Shou merasa tertipu. Dan membawa orang-orang ke sini? Pasti begitu, Ye Chuan. Kali ini kamu yang mencari masalah. Tunggu saja sampai stasiun TV mengekspos kamu, kamu akan dihujat oleh semua orang. Baiklah, aku tunggu. Cepat, cepat. Orang misterius yang berinvestasi miliaran di Nanantau sudah ditemukan. Ini berita besar. Ternyata istri orang misterius itu adalah orang Nanantau. Kami semua di kota ini merasa bangga. Bisa menikah dengan orang yang begitu hebat. Istrinya pasti sangat beruntung. Benar sekali. Sungguh membuat iri. Suamiku, kalau hal ini dilaporkan, keluarga kita akan malu. Benar. Media-media itu. Apakah kita dan Ye Chuan adalah satu tim? Ini mudah. Sebelum orang-orang datang, kita bersihkan dulu rumah ini. Nanti kalau hal ini tersebar, orang akan bilang keluarga kita tegas dalam menghukum keluarga sendiri. Kakak benar. Lalu tunggu apa lagi? Ayo lakukan. Aduh, sakit. Dasar sampah, berani melawan. Bawa tali. Ikat tangannya. Kalian mau apa? Ye Chuan, cepat lari. Nanti kalau orang stasiun TV datang, aku bilang ini salah paham. Hal ini pasti tidak akan jadi besar. Cepat lari. Aku tidak lari. Aku bersikap benar, kenapa harus lari? Berhenti. Kamu tidak takut akan bencana besar? Lari. Nanti, kamu akan hancur reputasimu. Kamu mau siapa? Yang reputasinya hancur? Orang yang memimpin ini, kenapa terlihat familiar? Sepertinya aku sering melihatnya di berita. Yan Xiao. Bulan lalu dia bahkan periksa ke rumah sakit kami. Aku melihatnya berbicara dengan direktur rumah sakit kami. Wahaha, Shen Shou Xin, lihat kamu. Maaf ya, hanya untuk seseorang yang menyamar sampai harus mengganggu Anda datang sendiri. Lihatlah kamu, berani bilang dia orang tak berguna. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Bukankah dia sampah tak berguna yang tak bisa dibantu? Seluruh keluarga kami memandang rendah dia, benar Tuan Bupati. Dia aib keluarga Chin kami, sekarang. Dia sebabkan masalah besar, jadi aib seluruh kota. Benar? Sudah lama ingin anak perempuan saya cerai dari orang ini. Asal Anda berkata, saya akan usir Ye Chuan keluar. Tolong jangan karena kesalahan satu orang ini. Salahkan keluarga Qin kami. Keluarga Qin benar-benar mengagumkan. Nona Jiang, apa yang terjadi di sini? Keluarga mereka buta, salah lihat mutiara sebagai kayu. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuan Ye orang terhormat. Tapi mereka tak percaya dan berulang kali menghina Tuan Ye. Tuan Bupati Sin, jangan dengar perempuan ini ngawur. Dia sudah dive cat, diam lebodo. Keluarga Qin telah menyebabkan masalah besar bagi kota Nanan. Tuan Ye, apa kabar? Tak apa, aib keluarga, membuat Anda tertawa. Kami yang harus minta maaf, saya mewakili kota Nanan. Merasa sangat menyesal atas ketidakadilan yang Anda alami di sini. Tuan Bupati Sin, Anda salah sangka. Dia kuma orang tak berguna dia. Diam. Keluarga Qin gilalah, berani bersikap tidak hormat pada investor kota Nanan. Apa? Investor misterius kota Nanan adalah dia? Bupati, apakah Anda tidak keliru? Katakan investor misterius kota Nanan adalah Ye Chuan? Tentu dia. Tuan Ye untuk perkembangan kota Nanan. Investasi puluhan miliar atas nama pribadi untuk Nanan. Begitu kembali ke Nanan, kami sambut di pintu kota. Dia tak ingin diganggu. Hanya untuk ucapan selamat ayah mertua, tak disangka bertemu dengan kalian, serigala tak tahu balas budi. APA? Ini tidak mungkin, dia cuma pecundang. Berani bilang dia pecundang? Kalau dia pikandang. Lalu kalian apa? Binatang? Bupati, apakah Anda tidak keliru? Jangan-jangan bukan orang yang sama. Bisa saja ada orang yang memiliki nama yang sama, nama yang sama. Apakah wajah ini juga terlihat sama? Ini adalah data investasi dari kota Nanan. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat siapa investornya. Tuan Ye, maaf sekali, membuat Anda menderita. Tidak apa-apa, keluarga yang tidak beruntung, membuat Anda tertawa. Ye Chuan, apakah Anda benar-benar orang itu? Investor misterius itu? Lalu mengapa hal ini Anda sembunyikan dari saya? Awalnya saya ingin membalas budi keluarga Qin kepada Anda. Atas perawatan mereka terhadap Xiaomo selama 2 tahun ini, tapi siapa sangka. Begitu saya masuk rumah,
Mereka langsung menghina saya. Bahkan terhadap anak perempuan saya, mereka melakukan hal seperti ini. Tuan Ye, apa yang terjadi dengan anak perempuan Anda? Jangan biarkan dia memberitahu orang lain. Kalau tidak kita akan dimarahi mati-matian. Ye Chuan, sebelumnya semuanya adalah kesalahpahaman. Janganlah Anda memekirkan kami. Anda benar-benar menantu yang baik bagi keluarga kami. Anda sangat sukses. Qin Yun benar-benar menikah dengan orang yang tepat. Qin Yun, bicaralah baik-baik dengan Ye Chuan. Coba Anda bujuk dia. Biar dia tidak memekirkan saya. Ye Chuan, masalah Xiaomo, ini adalah urusan keluarga. Aib keluarga tidak boleh disebarkan, jadi janganlah memberitahu orang lain. Saya sudah bilang, masalah ini. Saya akan membuat mereka membayar satu persatu. Harus membela Xiaomo, menjaga keadilan. Saya akan mengekspos keluarga Qin, mereka secara ilegal mengambil organ anak saya. Tanpa persetujuan wali, mereka mengambil ginjalnya. Untuk cucu mereka. APA, Tuan Ye, bisakah Anda mengulanginya? Apa sebenarnya yang terjadi? Begini, saya biasanya bekerja di luar, meninggalkan anak perempuan saya yang baru berusia 7 tahun. Di rumah mereka, tanpa dia tahu apa-apa. Dia dipaksa oleh nenek, paman, dan bibi untuk menyumbangkan ginjalnya. Impian anak saya adalah menjadi seorang atlet. Dia berharap suatu hari bisa membawa kejayaan bagi negara di Olimpiade, tapi sekarang, dia kehilangan satu ginjal. Impiannya tidak akan pernah terwujud lagi. Dan orang ini, sebagai seorang dokter, tidak memiliki etika, tidak memiliki batasan. Membantu kejahatan, saya ingin bertanya pada Anda, jika ini terjadi pada Anda. Bisakah Anda menoleransi hal seperti ini? Terlalu keterlaluan, apakah keluarga ini masih manusia? Investor di kota Nanan mengalami perlakuan seperti ini. Jika tersebar, keluarga Qin akan mempermalukan kota Nanan. Semuanya hilang. Kami juga sangat khawatir tentang anak kami, jadi kami mencoba segala cara. Anak saya baru berusia 8 tahun. Apakah kalian tega membiarkan anak laki-laki berusia 8 tahun kehilangan ginjalnya? Ya, dia kan seorang perempuan. Benar, cucu saya pasti lebih berharga darinya. Bagaimana? Apakah keluarga kalian punya tahta untuk diwariskan? Ini zaman apa lagi? Masih saja memperhatikan diskriminasi gender ini. Saya benar-benar malu dengan keluarga Qin kalian. Keluarga Qin kalian tidak tahu menghargai menantu yang baik. Bahkan menyakiti putrinya, saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Bagaimana ini? Tuan Ye, tenang, setelah saya menyelidiki ini. Saya pasti akan membiarkan kalian. Senyo yang terlibat dalam rencana ini harus bertanggung jawab secara hukum. Tenang, investasi di Nanan. Saya akan terus menambah, tapi saya bisa pastikan keluarga Qin tidak akan mendapat keuntungan dari proyek ini. Tuan Ye, kali ini kamu mengalami ketidakadilan di Nanan. Sebagai kepala daerah, saya merasa sangat malu. Tampaknya, pendidikan melawan diskriminasi gender di Nanan masih jauh dari cukup. Saya akan segera memerintahkan untuk meningkatkan pendidikan. Pastikan pemikiran yang salah ini dihilangkan. Terima kasih. Selamat tinggal, Paman. Bagaimana ini? Kepala daerah bilang akan menyelidiki masalah transplantasi ginjal Ming Ming. Apakah kita akan bernasib buruk bahkan masuk penjara? Selesai, jika anak saya masuk penjara, bukankah itu akan mempengaruhi masa depan cucu saya? Suamai, operasi ini kamu yang lakukan, apakah kamu juga akan bernasib buruk? Ini selesai. Sekarang baru takut, sudah terlambat. Ye Chuan, bisakah kamu membantu kami? Tolong bantu kami. Saya tahu ini salah kami. Toh kita keluarga, bantu kami menulis surat pengampunan. Katakan saja kamu sudah tahu sebelumnya, mungkin masih bisa meredakan masalah, tolong bantu kami. Ye Chuan. Benar, asalkan ada surat pengampunan, semuanya bisa dibicarakan. Kalian menyakiti putriku, masih mau minta aku menandatangani surat pengampunan? Kalian bisa mengatakan hal seperti itu? Bukan. Qin Yun, kamu adalah putriku yang kukandung selama 10 bulan. Keluarga telah bekerja keras membesarkanmu. Kamu tidak bisa membiarkan kami mati. Benar, Qin Yun, tolong bantu kami. Kamu bantu kami menulis, katakan saja kamu sudah tahu sebelumnya. Kami sudah mendapatkan persetujuanmu, bantu kami. Qin Yun, kamu bantu kami bicara. Saya adalah ibu Xiaomo, bagaimana mungkin saya membiarkan anak saya sendiri celaka? Kamu mau melihat ibumu celaka? Keluarga Qin. Kalau hancur karena kalian, saya tidak akan hidup lagi. Ibu, Kamu anak yang tidak berbakti, punya suami lupa ibu.
Saya susah payah membesarkanmu. Sekarang demi suami, kamu tidak peduli sama ibu dan kakakmu. Ibu, jangan paksa saya. Kalau kamu tidak setuju, saya akan carry tali dan gantung diri di depan rumahmu. Ye Chuan, saya tahu keluarga saya kali ini sangat keterlaluan. Saya juga sangat marah. Tapi semuanya sudah terjadi, kamu tidak akan benar-benar mau memasukkan mereka ke penjara, kan? Qin Yun, bukan saya yang ingin menyusahkanmu. Mereka yang meremehkan nyawa anak saya. Kalau saya tidak bisa melindungi anak saya, apa hak saya? Untuk menjadi ayahnya? Ye Chuan, jangan kira dengan punya uang kamu bisa semaumu. Saya ingatkan kamu, jangan lupa kesalahan besar yang pernah kamu lakukan, yang membuat Hong Sin Group marah. Benar, meskipun status investornya asli. Tapi siapa tahu dari mana uangnya itu. Jangan-jangan uang haram. Dia berpura-pura jadi putra mahkota Hong Xin Group. Orang Hong Sin Group tidak akan membiarkannya. Kalau begitu, saya akan telepon wakil direktur Kuo. Saya ingin lihat siapa yang lebih dulu celaka, kamu atau saya. Wakil Direktur Kuo, saya ada situasi penting. Untuk dilaporkan, apakah Anda bisa datang ke rumah saya? Cindong ya. Saya sedang dalam perjalanan ke rumahmu, beberapa menit lagi sampai. Kamu tunggu saja, bye-bye. Ichuan, kamu dengar kan? Wakil Direktur Kuo sudah dihubungi. Dia akan segera datang. Dengar, jadi, Asal kamu tanda tangani surat pengertian, lalu jelaskan ke penjaga, katakan bahwa urusan donasi ginjal ini. Kamu setuju? Setelah wakil direktur Kuo datang, saya akan memohon padanya untuk membebaskanmu. Ye Chuan, kamu tahu, tiba-tiba kamu jadi kaya. Saya benar-benar bangga padamu. Tapi dari mana uangmu itu? Anak tunggal grup Hong Sin, status ini bukan sembarang orang bisa pakai. Kalau mereka benar-benar menyelidiki tanggung jawab ini, kamu tidak akan sanggup tanggung. aku tahu kamu khawatir padaku, tapi kekhawatiranmu berdasarkan ketidakpercayaan padaku. Aku Ye Chuan, memang anak tunggal grup Hong Sin. Ini fakta. Tapi, Qin Yun, kamu perhatian padanya. Dia malah tidak hargai. Jujur saja, uang haram miliaran itu bisa bikin di penjara seumur hidup. Apalagi, orang grup Hong Sin sebentar lagi sampai. Nanti kamu yang susah. Adik ketiga, kakak bukan orang tidak berperasan. Kalau Ye Chuan tidak tanda tangan, kamu saja yang tanda. Bilang Jinjil Yi, Xiao Mo. Kamu yang setuju kami ambil. Nanti saat wakil direktur Kuo datang, aku bilang dia tidak palsukan anak tunggal. Gimana? Jangan ragu, kami bantu kamu. Grup Hong Sin ini, bukan sembarang orang bisa lawan. Ayo cepat tanda, asal tanda ini. Suamimu akan aman. Lagi pula ginjal anakmu tidak bisa kembali. Kamu tidak mau keluargamu kena masalah lagi kan? Cepat tanda. Ye Chuan, aku benar-benar tidak mau maafkan mereka. Tapi aku tidak mau kamu kena masalah, aku. Nona Qin, kamu salah kalau kamu lakukan ini. Baru menyakiti Direktur Ye. Qin Yun. Selama aku di sini, surat permintaan maaf ini tidak akan ditandatangani. Yichuan kamu now pain. Sudah kukatakan. Aku tidak mungkin maafkan kalian, aku mau kalian satu persatu. Masuk penjara, aku mau kalian untuk semua yang dilakukan. Membayar konsekuensinya. Adik ketiga, kamu tiga lihat kami masuk penjara. Kami semua keluarga kamu. Anak tidak tahu balas budi. Kamu hanya tahu membela orang luar. Ibu. Xiao Mo juga keluarga kalian. Kamu lepaskan dia? Dari kecil sampai besar. Semua barang bagus kamu beri untuk kakak. Bahkan urusan sekolah, kamu suruh aku beri kesempatan padanya. Hanya karena aku perempuan, zaman sudah berubah, Ibu. Pandanganmu yang mendiskriminasi perempuan harus diubah. Aku telah mengorbankan seluruh hidupku untuk keluarga Qin. Aku tidak mengeluh sebagai seorang wanita. Memberikan kesempatan seperti ini kepada pria adalah kesalahanmu. Aku tidak salah.
Hari ini aku akan mengatakan ini, jika kamu membiarkan suamimu menangkap seluruh keluarga dan memasukkannya ke penjara. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Ibu, Qin Yun, ibu. Pergi sana. tidak mungkin menjelaskan logika kepada kalian. Biarkan hukum yang menjelaskan kepada mereka. Ayah, Xiao Mo, Jangan mendekat. Ye Chuan, bagaimanapun juga kita akan masuk penjara. Jika kamu tidak menandatangani surat perdamaian hari ini, aku akan mengakhiri hidup kita bersama. kamu. Ya, mengakhiri hidup bersama. Abu, Xiao Mo. Berhenti. Qindong, apa yang kamu lakukan? Aduh. Wakil Presiden Kuo, akhirnya Anda datang. Sebelumnya, perusahaan memecatku. Ini semua kesalahpahaman. Anda lihat. Bisakah aku tetap tinggal di grup? Perintah ini dikeluarkan langsung oleh markas grup. Kamu telah membuat marah putra mahkota. Membuatnya sangat tidak senang. Jadi, putra mahkota memerintahkan untuk mengusirmu. Ah tidak. Orang yang berpura-pura menjadi putra mahkota adalah dia, bukan aku, dan dia. Wanita ini, sebelumnya dia adalah asisten ketua. Tapi sekarang dia bukan lagi, dia masih menggunakan kekuasaan kecilnya. Dan mereka berdua, melakukan penipuan besar-besaran. Mereka, kamu bilang, mereka adalah penipu, berpura-pura menjadi putra mahkota. Menipu kamu, ya, dialah yang berpura-pura menjadi putra mahkota. Aku melawan mereka. Hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka. Kamu jahat, apakah kamu sudah bosan hidup, Wakil Presiden Kuo? Kenapa kamu memukulku? Kamu bilang mereka berdua yang berpura-pura, kamu. Kamu segera carry orang, tangkap mereka berdua. Bagaimana bisa ada orang sepertimu di perusahaan? Untung kamu dipecat, kalau tidak, aku juga akan terlibat. Rap Hong Xian, Wakil Presiden Kuolin dari cabang Nancheng, menghadap Presiden. Maaf, Pak ya. Aku terlambat, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pak Kuo, apakah kamu salah? Juga, surat penunjukan sebelumnya itu palsu. Yang bernama Jiang Xinyu ini juga dipecat, siapa yang bilang? Asisten Jiang dipecat. Dia diutus oleh ketua Dewan Direksi lama untuk menjadi asisten direktur di Nan City. Setara dengan saya sebagai wakil direktur dan yang berdiri di depan kalian. Adalah putra mahkota yang sebenarnya. Direktur cabang Nan City, Ye Chuan. Director ya. Sekarang kalian harus percaya, keluarga Qin kalian buta. Tidak mengenal naga sejati, perbuatan kalian sangat keterlaluan, ya ampun. Yichuan bukan hanya investor misterius itu, tapi juga putra mahkota grup Hongxin. Ini buruk, kita, apa yang telah kita lakukan. Sekarang semuanya hancur. Yichuan, bantu kakak ipar kedua. Lihatlah aku sebagai kakak ipar kedua kamu. Lepaskan aku, baik? Lepaskan aku, semua ini. Adalah Qindong yang memaksaku. Kalau bukan dia yang memaksaku, aku sudah percaya ini. Samuel aja yang memaksa, Yichuan bantu aku. Aku semua dipaksa olehnya, Qian Wei. Sekarang kamu menyalahkan semuanya padaku, ya? Jangan lupa, ginjal Ye Xiaomo. Adalah kamu yang mengoperasinya, aku beritahu kamu. Kalau aku tidak baik, kamu juga tidak akan lolos, kamu memfitnah, tidak seperti itu. Diam. Yichuan. Menantu. Kita semua satu keluarga. Jangan karena hal kecil merusak hubungan. Hari ini kami minta maaf. Jangan dihitung, ya? Hal kecil. Ginjal anakku hilang. Kalian bilang ini hal kecil? Aku tidak bermaksud begitu, Qin Yun. Cepat katakan sesuatu. Tak kusangka, ternyata kamu benar-benar putra mahkota grup Hongxin sebelumnya. Kenapa tidak bilang padaku? Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak pernah bohong padamu. Kamu tidak percaya. Aku juga sempat bingung. Nona Qin, kenapa keluarga kamu? Apapun yang dikatakan, kamu percaya, tapi hanya suami kamu. Kamu tidak bisa memberinya sedikit kepercayaan? Ye Chuan, aku tahu salah. Aku akan berubah. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, jangan lagi membela mereka. Mereka ini sama sekali tidak pantas dimaafkan. Merekalah yang dengan sengaja menyakiti putri Pak Ye. Mereka mengambil ginjalnya secara paksa. Kalian terlibat dalam kasus penganiayaan sengaja. Silakan ikut kami. Ah, kalian ngapain? Ibu, tolong kami. Pak Sin, mohon bantuannya. Pak Ye, tenang saja. Saya pasti akan menghukum mereka sesuai hukum.
Tampaknya, pendidikan melawan diskriminasi gender masih jauh dari cukup. Di kota Nanan kami, masih banyak yang harus diperbaiki. Saya akan segera meningkatkan upaya pendidikan. Kami harus menghilangkan pemikiran yang salah ini. Sudah menghubungi rumah sakit? Sudah diatur. Xiaomo bisa dirawat kapan saja. You. Ayo pergi.